Hello guys, saya Irul. Welcome back to Flash YouTube Channel. Jadi kemarin saya baru beli HP yang istimewa banget nih guys. Ini HP harga barunya cuma 2,5 juta. Tapi udah ada fitur IP68 yang bikin HP ini kuat buat diceburin di dalam air. Terus pakai chipset Snapdragon 720G yang dipadukan dengan memori 8/128 GB. Dan kualitas jepretan kameranya kayak gini nih. Penasaran kan ini HP apa? Yuk kita unboxing dulu bareng-bareng. Ini dia HP-nya, yaitu Sharp AquaSense 4 Plus. Dimana 6 bulan yang lalu harga rilis perdananya masih 4,5 juta. Tapi beberapa waktu yang lalu saya beli baru segel cuma 2,5 juta aja. Asli jadi worth banget nih guys di kelas harganya. Tampilan dusnya simple banget dan cenderung polos. Cuma ada kode IMEI di bagian atasnya, serta beberapa spesifikasi kunci di bagian bawah. Langsung kita buka dan lihat apa aja isi dalam kemasan bawaannya. Begitu pertama kali dibuka, langsung terlihat unit HP-nya yang masih terbungkus plastik dengan 3 selling point utamanya. Serta ada tulisan nomor 1 Android di Jepang pada tahun 2017 hingga 2019. Kita letakkan dulu. Lalu ada kitab-kitab bawaan seperti buku manual dan kartu garansi resminya. Kabel data yang tentunya sudah bertipe USB Type-C. Ada bonus sensori bawaan yang berwarna putih. Serta adapter charger bawaan berdaya output maksimal 10 watt. Itu dia isi dalam dusnya. Kita beresin dan lanjut ke hands-on HP-nya. Impresi awal lihat build quality-nya terasa oke, walau tetap terasa sedikit ada bagian kopong di bodi belakangnya ini. Handheldnya di tangan saya juga terasa pas dan nyaman. Cuma sayangnya finishing glossy-nya masih cukup mudah ninggalin bekas sidik jari. Di sebelah kanan ada tombol volume, tombol Google Assistant, dan juga tombol power. Di sebelah kiri ada lubang kecil untuk membuka slot SIM dan microSD yang bertipe hybrid. Di atas ada lubang jack audio 3,5 mm dan juga lubang mic. Dan di bagian bawah ada lubang mic lagi, lubang charger, dan juga lubang speaker di bagian bawahnya. Kita nyalakan dan setting dulu sebentar. Ini dia tampilan awal dari Sharp AquaSense 4 Plus ini, dengan tampilan UI yang simple dan minim dengan aplikasi bloatware. Saat pertama kali dinyalakan, memori internalnya baru terpakai sekitar 23% atau sekitar 29 GB dari total 128 GB internal memorinya. Untuk versi Android-nya sendiri memakai OS Android 10 dan belum ada update baru lagi ketika dicek untuk pembaruan software-nya. Pertama kali lihat desainnya langsung kerasa beda nih, nggak kayak HP-HP Sharp yang udah pernah saya coba sebelumnya. Tampilan modul kameranya yang kotak dan letaknya yang presisi ini terlihat aneh namun terasa unik. Terus Sharp juga pinter banget nih ngakalin desain layar dual punch hole di bagian depan pakai wallpaper yang gelap di posisi kamera selfie-nya. Jadi seakan layarnya full tanpa adanya tompel yang terlihat dengan jelas. Layar sebesar 6,7 inch sendiri pakai exhaust screen dengan panel IPS beresolusi Full HD+, dan memiliki refresh rate 90Hz serta touch sampling rate 120Hz. Membuat kualitas layarnya jadi terasa smooth saat dipakai buat browsing atau aktivitas harian yang mulai serba cepat saat ini. Buat nonton YouTube juga nyaman dan ketajaman warnanya tetap terasa oke. Didukung udah pakai dual speaker yang kualitas stereonya kerasa banget. Kurang lebih kayak gini nih guys suara speakernya. Sedangkan untuk kecepatan sensor sidik jarinya terasa agak sedikit delay. Namun tingkat akurasinya masih termasuk oke. Dan kalau mau lebih cepat, mending aktifin fitur Face Unlock-nya aja. Karena malah lebih cepat dan tingkat akurasinya juga lumayan akurat. HP ini dibekali setup quad kamera dengan kamera utama sebesar 48 MP berapertur f1.79 yang memiliki fitur autofocus dan ACE. Didukung lensa ultrawide sebesar 5 MP berapertur f2.4 fixed focus dan dua lensa sebesar 1,9 MP untuk urusan makro dan depth sensornya. Di bagian depan terdapat dua kamera selfie sebesar 8 MP dan 1,9 MP untuk sensor bokehnya. Hasil foto kamera depan dan belakangnya di kondisi cukup cahaya overall masih lumayan bagus asalkan fitur AI-nya dimatikan. Karena saat fitur AI-nya di-on-kan hasilnya malah kurang natural dan terasa sedikit pucat. Kalau untuk rekaman videonya terasa lebih smooth nih berkat adanya fitur ACE baik untuk kamera depan dan kamera belakangnya. Lihat sendiri aja ya hasil foto dan videonya berikut ini.
Ditenagai chipset dari Qualcomm Snapdragon 720G yang dipadukan dengan memori RAM 8GB LPDDR4X dan ROM sebesar 128GB bertipe UFS 2.1, performa HP ini jelas masih cukup mumpuni banget untuk menjalankan kebutuhan ringan hingga yang berat seperti buat jalanin game SD. Hal ini terlihat dari skor AnTuTu versi 9 masih bisa tembus mencapai 338 ribuan. Lalu skor Geekbench 5 tesnya juga bisa mendapatkan single core 571 poin dan multicore 1736 poin. Dengan skor benchmark segitu, HP ini masih bisa jalanin game berat masa kini dengan cukup playable asalkan pakai settingan terbaiknya dan jangan dipaksa pakai rata kanan loh ya. Game PUBG Mobile bisa memainkan settingan rata kanan SD High atau Smooth Ultra. Nah, kalau main pakai settingan Smooth Ultra, gameplaynya tetap terasa cukup lancar dan hanya sesekali terasa frame drop. Kontrol touchscreen-nya terasa responsif dan gironya juga nggak kerasa delay. Suhu panas HP juga cuma terasa hangat dan tidak begitu panas. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 8% dan suhu panas HP maksimal naik ke 41 derajat Celcius. Saya coba juga buat mainin game berat saat ini yaitu Genshin Impact. Kalau pakai settingan default masih terasa aman dan tidak begitu frame drop. Tapi kalau dipaksa aktifin mode 60 fps, tentunya bakal terasa banget untuk frame dropnya, walau malah terasa lebih smooth dan cukup playable. Asal nggak dipaksa rata kanan, masih enak banget buat mainin game yang satu ini. Dan selama 30 menit bermain, baterainya berkurang sekitar 12%, sedangkan suhu panas HP naik ke 44 derajat Celcius. Paling enak sih kalau buat main game MOBA kayak Mobile Legends ini, masih bisa main lancar walaupun pakai settingan terberatnya sekalipun. Gameplaynya smooth dan minim terasa untuk frame dropnya. Animasi grafis juga bisa ditampilkan dengan maksimal. Suhu panas HP-nya juga tetap terasa stabil dan gak terasa overheat. Kalau buat nonton YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 3% saja. Dan terakhir, saya tes endurance baterainya pakai PC Mark dan bisa mencapai 13 jam 41 menit untuk screen on time-nya. Walau cuma pakai baterai sebesar 4120 mAh, tapi manajemen dayanya tergolong bagus nih dan baterainya jadi terasa awet untuk dipakai seharian. Kesimpulannya, Sharp Aquos Sense 4 Plus ini dengan harga baru yang sekarang cuma 2,5 juta jadi terasa worth banget dengan berbagai kelebihan yang ada pada HP ini. Chipsetnya oke, layar dan kameranya juga lumayan. Speakernya stereo, udah IP68, desain cakep dan kekinian. Terus baterainya juga tergolong awet kalau cuma buat aktivitas harian. Buat yang nyari HP baru yang nggak begitu mentingin fitur NFC, jelas udah oke banget nih. Kalau menurut kalian di harga 2,5 juta, selain HP ini, apa nih HP yang paling worth untuk saat ini? Tulis di kolom komen ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga video bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.